kejanggalan-kejanggalan ini perlu kita selesaikan, Pak Ketua, Pak Habib. Kalau perlu kita panggil PN-nya Jakarta Pusat, kita minta keterangannya. Kenapa terjadi seperti ini? Begitu. Saya kira Pak Fuad berada di jalur yang benar di Komisi 3. Karena komisi inilah yang membidangi hukum dan keadilan. Dan karena itu, kepada Pak Fuad, ini sudah sampai di sini. Saya kira debat substansinya sudah disampaikan teman-teman. Saya setuju. Saya hanya usul saja pimpinan, langsung ke kesimpulan, agar mafia-mafia tanah ini stop aksinya karena berhadap-hadapan dengan DPR sebagai wakil rakyat yang mengawasi seluruh proses penegakan keadilan itu. Ya, mengingatkan kepada dunia peradilan, jangan sewenang-wenang karena ada pesanan-pesanan tertentu, dan ini memang terbukti ya bahwa mafia tanah sangat dominan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang memang sebenarnya bukan haknya. Makasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Pak Fuad, Pak Wazir yang sangat saya hormati, tim lawyer, juga Kakak Amil BPN Jakarta dan tim yang saya hormati. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat, dapilnya Sumatera Utara 3, karena diminta ini. Terdiri dari Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Binjai, dan Langkat. Ini Pak, dapilnya Pak Menteri AHY ini. Apa bukan? Fraksinya Pak Menteri AHY. Iya. Iya. Iya, makasih. Pak Fuad, ketika keadilan berbentur tembok, termasuk di tempat pencari keadilan, saya kira Pak Fuad berada di jalur yang benar di Komisi 3. Karena komisi inilah yang membidangi hukum dan keadilan. Dan karena itu, kepada Pak Fuad, ini sudah sampai di sini. Saya kira debat substansinya sudah disampaikan teman-teman. Saya setuju. Saya hanya usul saja pimpinan, langsung ke kesimpulan, agar mafia-mafia tanah ini stop aksinya karena berhadap-hadapan dengan DPR sebagai wakil rakyat yang mengawasi seluruh proses penegakan keadilan itu. Saya selalu bilang begini Pak Fuad dengan teman-teman, kan kalau belajar hukum ini Ibu, biarpun langit runtuh, kan begitu, hukum harus ditegakkan. Biarpun langit runtuh, keadilan harus dihadirkan. Saya mau bilang gini Pak Fuad, keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish. Keadilan itu sendiri, bahwa tanah yang Bapak beli dengan beritikad baik, itu berada di pangkuanmu tanpa gangguan dari manapun. Itu baru adil. Oleh karena itu, pimpinan saya mengusulkan, pertama, kesimpulan kita hari ini harus menjadi benteng terakhir untuk menjaga keadilan itu. Jadi langsung saja bahwa ini putusan menurut saya non-executable. Nah, kalau tidak bisa dieksekusi, untuk apa dijalankan? Jadi itu harus dinyatakan secara jelas, putusan ini terserahlah kayak mana jalan ceritanya, kita tidak tahu tadi, itu non-executable. Jadi tidak bisa dijalankan. Akibatnya adalah BPN, saya minta kepada BPN, ya habis menterinya dari kita ini, hari pertama dia jadi menteri adalah gebuk mafia tanah. Begitu, jadi saya mengingatkan ini Pak, tadi permintaan teman-teman, ayo bersih-bersih dari dalam. Bapak pertahankan sertifikat yang sudah dikeluarkan secara benar atas nama negara itu. Karena ini non-executable, jangan pernah Bapak eksekusi itu. Pertahankan itu. Karena memang non-executable. Lalu di dalam bersih-bersih, tadi yang disampaikan Bung Arteria, silahkan kita bersih-bersih. Ibu, tim lawyer, saya kira paham betul apa yang akan dilakukan. Pimpinan, pikiran saya, putusan kita ini harus memberi manfaat bagi siapapun mencari keadilan.
silahkan Ibu nanti mau diapakan putusan ini. Tapi bagi kami, bahwa keadilan ini harus tidak boleh tercabut dari tangannya si pembeli yang beritikat baik itu. Negara tidak boleh kalah terhadap mafia tanah itu. Dan ini semangat kita semua. Di Komisi 3 juga begitu. Jadi pimpinan, kesimpulan saya, mohon dimasukkan dalam kesimpulan kita, karena ini non-executable, dari situ nanti kita turunkan. BPN harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begini, dan seterusnya. Saya kira tim sekretariat bisa menyusun. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan Pak Habibur Rahman atas waktunya. Jadi saya ingin cerita sedikit nih Pak, Bu. Senior saya Bang Buyung, Adnan Buyung Nasution, itu ketika di LBH itu memperkenalkan istilah yang namanya bantuan hukum struktural. Jadi ketika kita menangani suatu perkara, maka sebisa mungkin perkara yang kita tangani itu dia harus berimbas pada hal yang lebih besar lagi, pada suatu kebijakan yang lebih luas. Jadi satu persoalan dia akan membantu seluruh persoalan-persoalan yang lain yang serupa. Nah, tadi sudah diingatkan oleh kawan-kawan kita semua, ya. Tadi ada pertanyaan juga mengenai apa yang terjadi di 2014. Saya berharap Pak Kepala BPN bersama seluruh jajaran secara aktif untuk coba menelusuri, untuk coba mencari tahu apa yang terjadi, ya. Kemudian menemukan polanya. Nah, dari situ, ya, ketika dari contoh kasus ini kita menemukan suatu hal, pola mafia tanah, cara-cara tertentu, dan sebagainya, maka dari satu kasus ini yang mungkin karena mendapatkan perhatian dari kita semua, dia bisa berimbas juga untuk hal-hal yang lain, ya kan, yang mungkin serupa, yang mungkin luput dari luput dari perhatian banyak orang. Nah, jadi itu kan juga akan membantu, ya, Pak Kepala BPN, ya, dengan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Menteri untuk menggebuk mafia tanah itu tadi. Silakan bisa masuk dari kasus ini. Nah, itu saja yang ingin saya berikan pesannya pimpinan. Terima kasih. Terakhir, pimpinan. Iya, terima kasih Pak Rano Alfat. Iya. Di situ Pak Santoso. Tenang, diberi kesempatan bicara semua. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh kawan-kawan Komisi 3, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini saya hormati. Saya sudah melihatlah jelas dari gambaran dari kawan-kawan yang sudah paparkan serta Ibu semua. Ini yang penting mitra kita juga pimpinan. Biasanya dalam eksekusi itu ada permohonan dari pihak pengadilan ke kepolisian. Nah, nanti kita juga bantu buat surat agar bijak untuk melihat, tidak serta-merta harus langsung juga memfasilitasi. Nanti kita akan tahan ini agar benar-benar kita lihat duduk perkaranya dengan jelas dulu. Karena kadangkala memang nggak hanya Ibu, apalagi mungkin orang-orang di bawah sana lebih parah lagi. Yang tiba-tiba duduk lagi tidur-tidur enak, tiba-tiba rumahnya sudah diatasnamakan ke orang. Bahkan di dapil saya itu banyak tanah-tanah yang beda, orangnya udah pindah-pindah tuh, atas nama siapa-siapa itu. Karena dapil saya Kabupaten Tangerang. Nah, ini pasti akan menjadi perhatian dari kawan-kawan BPN. Karena jangan juga selalu BPN ini berlindung bahwa hanya kalau ada kesalahan tinggal membatalkan, Pak Kanwil. Jangan. Jadi harus juga berpikir dampak ke depannya seperti apa. Ini Bapak masih bisa ibaratnya mengadu langsung ke sini. Mungkin banyak di sana yang nggak sempat atau punya kemampuan untuk bisa masuk ke sini, ke Komisi 3. Nah, makanya saya harapkan nanti pimpinan juga membuat kesimpulan di mana minta dari mitra kita kepolisian untuk melihat dengan benar dulu duduk perkaranya, karena saya lihat kemarin sudah mau ada eksekusi ya, Bu. Sudah ya. Nah, ini yang benar-benar harus dilihat, tidak serta-merta walaupun ada permohonan eksekusi bahwa ini sedang ada masalah untuk menunda dulu perkara ini. Karena tadi sudah jelas kok, sertifikatnya masih atas nama punya Ibu.
Benar nggak? Belum berbalik nama. Dari putusan tadi kan tadi sifatnya benar-benar ada tidak kejelasan lah itu, benar-benar aneh sih. Tapi itulah, itu kan sudah keputusan pengadilan, nanti ini yang nanti harus bisa kita lihat kesimpulannya. Itu saja pimpinan, terima kasih. Pak Santoso, ini anak buah Pak AHY juga nih. Silakan. Iya, terima kasih. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3, pihak Bawajir, beserta seluruh timnya. Kami dari fraksi Partai Demokrat, tadi senior saya sudah menyampaikan beberapa hal, tapi tergelitik juga, karena ini terkait juga dengan tugas kepemimpinan Menteri ATR yang juga Ketua Umum kami. Yang pertama adalah bahwa rapat ini saya yakin menggetarkan institusi peradilan. Saya yakin ini. Makanya dengan mereka mengetahui, menurut saya harus ada keputusan yang sangat signifikan agar keputusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dapat kiranya dianulir. Maka saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagai informasi saja bahwa bangunan atau tanah-tanah di Menteng itu, ini kan daerah Menteng ya Pak ya? Iya. Itu ada sebutannya namanya PB kalau nggak salah dulu itu ya. Iya, karena peninggalan Belanda kan, akhirnya dikuasai oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Waktu saya pernah DPRD DKI Jakarta, itu saya pernah mendengar juga dari Kepala BPKAD, Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah, yang saat ini jadi PJ Gubernur. Gitu. Banyak masalah, tapi masalah yang dulu saya dengar, ini sangat berbeda dengan putusan yang diputuskan. Kalau dulu menjadi status quo gitu, masalah-masalah yang sudah ada. Tapi dengan kasus seperti ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh peradilan kita, yang menurut saya ini bagian dari mafia peradilan yang menyangkut soal tanah. Jadi mafia tanah. Untuk itulah tadi rekan Arteria Dahlan menyampaikan, kan di sidang-sidang itu tadi disampaikan ya, bahwa pihak BPN tidak pernah datang gitu. Nah, saya berharap nih dari pertemuan ini juga tidak menggetarkan juga di peradilan, dunia peradilan, tapi juga menggetarkan juga BPN, supaya para pejabat BPN yang dulu memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan semua persoalan ini, kalau dia tidak hadir, berarti dia tidak berpihak kepada para pencari keadilan. Menurut saya ya kesimpulan kita ya memang harus diberi sanksi pimpinan. Itu yang pertama untuk masalah BPN. Tapi kami tetap mendukung bahwa BPN tetap harus bertahan, tidak merubah atas sertifikat tersebut. Yang berikutnya kita harus memastikan bahwa putusan pengadilan ini harus non-executable. Ya, ini yang harus benar-benar menjadi kesimpulan kita agar pertemuan ini benar-benar memberi dampak, ya, mengingatkan kepada dunia peradilan jangan sewenang-wenang karena ada pesanan-pesanan tertentu, dan ini memang terbukti ya bahwa mafia tanah sangat dominan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang memang sebenarnya bukan haknya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Saya pikir ada masih cukup. Terakhir ya Mbak Eva ya, Pak Heru juga. Oke. Ya. Mbak Eva bentar ya. Masih Pak Heru terakhir. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ketua Komisi 3 yang saya hormati sekaligus Ketua Pimpinan Rapat, seluruh anggota Komisi 3 yang saya banggakan. Bu Sri Malyani dan seluruh rekan-rekan, kemudian yang dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Pak Fuad Bawazir yang saya hormati.
menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh semua rekan-rekan anggota Komisi 3 tadi. Saya hanya mengambil sedikit kesimpulan bahwa persoalan legalitas tanah itu tidak hanya sekali ini saja terjadi. Sering kali terjadi, seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa sering terjadi rumah masih dihuni dengan tenang, tapi tiba-tiba hak miliknya terganggu. Ada yang mengganggu tentang hak milik. Saya rasa ini menjadi PR besar bagi BPN, tidak hanya BPN Provinsi DKI Jakarta. Dan tadi seperti disampaikan oleh Bu Sri Malyani bahwa pada saat persidangan itu tidak pernah hadir dari BPN. Saya rasa ini apapun alasannya, ini pembiaran BPN terhadap sebuah kasus. Dan saya rasa mungkin ini tidak hanya ini saja terjadi. Ini terjadi ketika aspirasi ini atau persoalan ini disampaikan oleh Komisi 3. Nah, bagaimana kalau kemudian yang belum tersampaikan ke Komisi 3, saya rasa ini tidak hanya kasus ini saja. Ini menjadi perhatian besar untuk BPN karena persoalan ini tidak hadirnya adalah suatu pembiaran. Nah, kalau kita melihat ini yang satu sudah pegang SHM, hak milik, sedangkan yang penggugatnya pegangnya nomor register. Dari sini saja sebetulnya ini kita sudah bisa melihat mana yang lebih punya kekuatan hukum. Dan Ketua, kalau ini kemudian menyangkut dengan proses hukum yang terjadi pada mitra kita, maka saya mengusulkan nanti mungkin dalam kesimpulan dari rapat dengar pendapat ini juga ada dituangkan catatan-catatan atau instruksi apa yang harusnya ditindaklanjuti oleh mitra kita, yakni di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang di mana proses hukum ini dilaksanakan. Saya rasa ini semoga, saya berharap ini menguak dan menjadi pelajaran besar untuk BPN di seluruh Republik ini dan juga untuk masyarakat luas bahwa mereka harus mendapatkan keadilan tentang kepemilikan tanah atau rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru dan terakhir Pak Adang ya. 3 menit oke ya. Biar kita nggak terlalu lama lagi. Siap, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati Pak Fuad Bawazir dan kuasa hukum. Yang saya hormati perwakilan dari Kanwil BPN Jakarta. Jujur saya miris karena memang ini adalah kasus yang kesekian kali Pak Fuad yang kita terima di Komisi 3 terkait dengan kasus pertanahan Pak. Dan hampir rata-rata ini terindikasi persoalan mafia tanah. Hari ini Pak Fuad Bawazir yang menjadi korban. Berikutnya siapa lagi? Bisa jadi keluarga kita, saudara kita. Mungkin nanti keluarganya Pak Arteria. Kalau keluarga Pak Arteria pasti akan melawan Pak. Keluarganya Pak Supriyansah pasti akan melawan. Apalagi Pak Supriyansah ini tahu persis soal pertanahan. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah masyarakat yang mereka betul-betul awam dengan hukum. Ini yang kita khawatirkan. Nah, saya berterima kasih sekali teman-teman Komisi 3 begitu komitmen dan semangat ketika membicarakan soal mafia tanah. Bahkan reses pun kita kembali, Pak, ke Jakarta. Nah, bagi saya langsung ke materi bahwa saya melihat dari beberapa paparan tadi banyak sekali terjadi kejanggalan. Tadi disampaikan oleh BPN bahwa ada surat yang diterbitkan oleh BPN DKI ternyata masih milik Pak Fuad. Sementara dari PN Jakarta Pusat meminta untuk dilakukan eksekusi. Nah, saya kira kejanggalan-kejanggalan ini perlu kita selesaikan Pak Ketua, Pak Habib. Kalau perlu kita panggil PN-nya Jakarta Pusat, kita minta keterangannya. Kenapa terjadi seperti ini? Begitu. Nah, kemudian yang kedua, karena ini masih terjadi persoalan, maka putusan eksekusi
harus ditunda atau kalau perlu dibatalkan. Karena ini masih ada terjadi persoalan di sana. Nah, ini saya melihat ada indikasi mafia. Yang namanya mafia ini kan tidak berdiri sendiri, Pak. Ada pemodalnya, ada aparatnya yang bermain, lalu kemudian ada orang yang berwenang di sana. Itu. Saya pikir dengan adanya Satgas Mafia Tanah, saya pikir sudah selesai. Persoalan-persoalan pertanahan ternyata belum selesai juga. Malah yang terbaru yang saya miris Pak Fuad Bawazir. Orang yang begitu banyak jasanya terhadap bangsa kita. Apalagi nanti jangan sampai terjadi kepada masyarakat-masyarakat yang kemudian tidak tahu soal hukum dan sebagainya. Jadi saya usulkan Mbak Ketua, yang pertama kalau perlu kita panggil pengadilannya, PN Jakpus, kita minta keterangannya. Kenapa sampai terjadi ada putusan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya usulkan putusan untuk eksekusi ditolak atau ditunda, dibatalkan. Nah, ini saya harap nanti masuk di dalam kesimpulan rapat kita supaya ada legal standing bagi Pak Fuad Bawazir untuk tetap mempertahankan haknya atas kepemilikan tanahnya. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Ya, Pak Adang lanjut, terakhir mungkin Pak Awi ya. Ini tokoh Madura. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 3, dan juga terima kasih rekan-rekan dari advokat, Kakanwil, dan juga Pak Fuad Bawazir. Terus terang saya secara runtun mendengarkan penjelasan dari Pak Ibu Sri ya. Saya menangkap esensi dan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Tapi ini agak sedikit nyimpang. Saya berbahagia sekali bahwa dalam minggu ini kepercayaan masyarakat untuk hadir di gedung ini untuk RDPU itu meningkat sekali. Beberapa kasus minggu-minggu ini, kasus yang begitu menjadi perhatian masyarakat luas hadir. Terima kasih. Ini merupakan bagian kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kami masuk kepada case yang terjadi. Ya, saya kebetulan memiliki latar belakang sebagai anggota kepolisian. Terus terang masalah-masalah seperti ini sering terjadi ya. Jadi saya setelah tadi mendengarkan dari Ibu Sri, terus terang saja saya jadi bingung gitu ya. Dan saya mendengarkan secara jelas sekali. Jadi lebih-lebih terakhir tadi ya, bahwa sertifikat itu terakhir masih tetap juga atas nama keluarga Pak Fuad gitu ya. Jadi kalau untuk saya saran kepada pimpinan rapat bahwa nanti kesimpulan itu tegas. Tadi apa yang disampaikan teman-teman, walaupun masalah pelaksanaan kita dalam konteks dua lembaga yang berbeda. Tapi minimal kalau kita berbicara tentang teori gunung es, ini terus terang aja hanya sebagian kecil yang muncul. Masih banyak masyarakat yang memperoleh kesulitan dalam kasus-kasus penegakan hukum tanah. Oleh karena itu DPR membentuk apa yang namanya Satgas Mafia Tanah gitu ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan pagi ini lebih memberikan semangat untuk kita dalam konteks penegakan hukum, khususnya kepada teman-teman kita atau masyarakat kecil yang terus terang saja dalam posisi yang kurang menguntungkan tetapi mendapat kesulitan dalam memproses suatu hukum. Kembali pertemuan hari ini saya mendukung apa yang disampaikan tadi oleh advokat, dan juga penjelasan Kakanwil, juga Pak Fuad. Mudah-mudahan masalah ini kita yang penting adil, kita clear gitu ya, kita tidak akan berpihak, tapi yang penting keputusan itu adil untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad Baidowi. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Ibu Sri Meliani selaku kuasa hukum dan Pak Fuad Bawazir serta teman-teman Kanwil BPN dari DKI Jakarta. Kami hanya memperkuat, menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Kami kembali mengingat ketika kemarin membahas tentang RUU Daerah Khusus Jakarta. RUU DKJ itu ada salah satu anggota Panja yang istilahnya berkeras untuk memasukkan pengaturan mengenai persoalan tanah di DKJ. Dan menyatakan waktu ini persoalan tanah di Jakarta itu sangat banyak. Dan ternyata benar. Dan yang menjadi korban bukan orang biasa gitu. Nah,
Itulah kemudian yang kami mengingatkan ketika diundang rapat pada hari ini, ternyata kasus-kasus tanah di DKJ kalau sekarang daerah khusus Jakarta itu memang nyata, apalagi ini sudah melibatkan institusi pengadilan. Kalau menilik kasus yang ada ini kan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana dia memanfaatkan celah hukum. Yang kita tahu yang namanya sertifikat itu bisa dibatalkan melalui dua cara. Satu, pembatalan oleh pengadilan tun. Yang kedua, dibatalkan oleh yang menerbitkan, yakni BPN. Hanya dua itu. Nah, tapi kasus ini unik. Dia menggunakan pengadilan negeri yang memang paling banter hanya amarnya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dieksekusi dan tidak bisa mengubah kepemilikan sertifikat itu. Kalau melihat risalah yang disampaikan ini, kami izin kepada pimpinan, Pemprov DKJ daerah khusus Jakarta itu juga perlu dimintai keterangan, perlu dipanggil. Kenapa? Dia juga pasif. Karena ada keterlibatan dia, membiarkan persoalan ini dalam proses peradilannya dia pasif gitu. Yang berikutnya Ketua, karena ini juga terkait dengan proses di peradilan, maka salah satu mitra kita, yakni Komisi Yudisial, itu juga perlu kita undang. Dan juga persoalan ini juga harus menjadi bahan pengawasan dari mereka gitu. Kami tidak ingin korban-korban mafia tanah, lebih tepatnya lagi mafia peradilan tanah, itu akan terus bermunculan. Di sisa akhir masa periode DPR 2019-2024, ini harus meninggalkan legasi yang bagus. Stop mafia tanah. Itu harus menjadi komitmen kita bersama. Maka kemudian kita yang hari ini masih reses, ketika diundang ada persoalan keluhan mengenai persoalan tanah, teman-teman ini dari dapilnya kembali ke sini. Ini bentuk komitmen dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir semua sudah berbicara, jarang-jarang nih Bapak Ibu, semua peserta rapat berbicara ya. Jadi kita tibalah waktunya untuk membuat kesimpulan, mungkin langsung ditayangkan saja 1 sampai 4-nya. Kalau redaksi-redaksi saja menurut saya nggak perlu kita ini ya. Dibacakan Mbak Eva 1, 2, 3, 4 langsung saja. Minta tolong Mbak Eva. Ya, siap Ketua. Kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan rapat dengar pendapat Umum Komisi 3 DPR RI dengan Saudara Sri Meliani SH dan kawan-kawan selaku kuasa hukum dari Nur Aini Bawazir masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 Kamis 8 Agustus 2024. Komisi 3 DPR RI telah menerima pengaduan Saudara Sri Meliani SH dan kawan-kawan pada tanggal 8 Agustus 2024 dan merekomendasikan sebagai berikut. 1. Bahwa putusan nomor 495-PDT-G-2014-PN JKT PST merupakan putusan yang tidak dapat dieksekusi, non-executable, karena terdapat pertentangan dengan tidak ditetapkannya penggugat sebagai pemilik tanah, sedangkan tergugat memiliki atas hak yang sah berupa sertifikat hak milik, sehingga penetapan eksekusi nomor 90/2017 X tanggal 18 April 2022 bertentangan dengan hukum. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan alas hak atau sertifikat kepemilikan baru karena proses ini masih dalam sengketa. 3. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Peradilan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak melakukan eksekusi pengosongan karena putusan bermasalah. 4. Komisi 3 DPR RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak mendukung pengamanan rencana eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, bisa disepakati? Sepakat.
Ya, jadi rekan-rekan sekalian, dengan telah selesainya pembacaan kesimpulan, selesai pula acara kita. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang